sudah bisa memberi contoh dan sebagainya. Ini menganalisis dan mampu menerapkan. Kemudian sudah mampu berpikir hal-hal yang abstrak. Dia memahami hal-hal yang abstrak. Tingkat berpikirnya itu dia sudah memahami. Maksudnya hal yang abstrak itu hal yang belum nyata, ya kan? Begitu. Tetapi dia sudah bisa hal yang abstrak, berpikir hal yang abstrak bisa dia konkretkan. Seperti itu. Bapak Ibu mengajar masalah tata surya. Tata surya itu kan hal yang lebih banyak abstraknya, ya kan? Bagaimana bumi melakukan rotasi, melakukan revolusi. Kan kita tidak tahu bahwa kita ini sedang melakukan rotasi dan revolusi, tapi kita tidak bisa ini. Maka bisa diperagakan. Boleh menggunakan globe, boleh juga langsung kita peragakan sendiri. Ya, bukan bermain peran. Ada yang bulan. Ya, ya boleh juga. Ada yang berperan sebagai bulan, ada yang berperan sebagai matahari. Kita sebagai bumi, saya bumi ya, tanpa ada global, Bapak cari di mana global, maka Bapak Ibu sendiri peragakan di depan kelas bagaimana itu melakukan rotasi. Rotasi itu kan begini, rotasi itu adalah berputar pada sumbunya. Sama dengan global, dia putar tetap pada sumbu itu dia kan. Maka kita berputar di sini. Aturan berputarnya kemana? Berlawanan arah dengan arah jarum jam. Berarti berputarnya ke kiri. Gitu ya? Gitu. Kita berada di titik sini, maka misalnya titik sini, kita putar-putar saja gini. Ini berotasi namanya. Gitu ya? Rotasi. Ini berotasi. Artinya tetap pada tempat itu. Nah, di samping berotasi juga berevolusi. Makanya kalau rotasi kan begini, semacam ini kan. Ini kan katakanlah ini adalah cahaya matahari. Saya berputar begini kan berotasi. Lama-lama gelap. Ini yang kena itu yang siang, ini yang kena itu rotasi. Itu adalah akibat daripada rotasi. Ya seperti itu. Ya kan? Nah, kemudian bagaimana sambil berotasi juga berevolusi. Maka kita gerakan begini, putarnya tapi ini sudah bergerak terus lama sampai di sana itu lama dia. Kenapa? Karena revolusi. Satu kali bumi mengelilingi matahari itu lamanya berapa? 1 tahun. Makanya dia lama. Gitu. Tapi boleh kita peragakan. Kalau boleh kita gambarkan di sini, boleh ada matahari, ada planet, namanya apron. Ada apron di SD itu saya lihat ada alat-alat tata surya, itu ada apron. Ciri-ciri daripada matahari itu ada di dadanya. Makanya bisa menjelaskan, saya sebagai matahari, sifat-sifat saya seperti ini. Dia bisa. Dia menghafal apa yang ada di dadanya. Begitu. Nah itu. Jika matahari bulan itu ada di, kalau saya bumi. Bulan ada di mana? Ini matahari. Bulannya di mana? Misalnya terjadi gerhana bulan. Saya ada di mana? Di tengah-tengah. Bulannya di mana? Kanan belakang. Sini ya? Iya. Itu kalau gerhana bulan. Kalau gerhana matahari? Bulannya di tengah. Sini matahari. Apa? Di sini ada bulan. Ya kan? Iya. Begitu. Segaris. Begitu. Kan begini. Bumi bulan itu adalah termasuk benda hitam. Benda hitam, ya kan? Benda hitam yang tidak memiliki cahaya sendiri. Bulan itu tidak punya cahaya. Dia bisa bercahaya karena memantulkan cahaya matahari. Begitu. Makanya ketika dihalangi, jadi kalau misalnya gerhana bulan berarti ya cahaya menuju bulan dihalangi oleh bumi. Jadi ingat saja gerhana matahari bulan hanya 2 benda yang berada di segaris. Matahari, bulan, bumi. Begitu.
Jadi kalau gerhana bulan berarti cahaya menuju bulan dihalangi oleh bumi. Berarti letak bumi di mana? Di tengah-tengah. Kalau gerhana matahari adalah cahaya menuju bumi dihalangi oleh bulan. Makanya bulan ada di tengah. Dan itu yang boleh kita ragin, ini cahaya LCD ini boleh kita gunakan sebagai matahari. Ya kan? Kemudian ketika saya ada di sini, waktu terjadi gerhana, ada yang namanya umbra, ada yang namanya penumbra. Gini kan? Ini hitam sekali. Hitam sekali kan? Ini. Itu umbra. Penumbra itu adalah bayangan, di samping-samping itu ada bayangan. Misalnya tangan saya gini. Ini kan? Nah, ini tidak memberi bayangan, ini umbra semua. Hitam. Kalau tapi ada bayangan-bayangan, kan biasa kalau gerhana itu kan ada bayangan di samping. Itu penumbra. Ya kan? Jadi gerhana bulan, kenapa dia jadi hitam? Ditutupi oleh bumi kan? Jadi gerhana bulan itu adalah bayangan bumi jatuh ke bulan. Paham ini? Bayangan bumi jatuh ke bulan. Ini cahaya saya halangi begini. Yang hitam di sana adalah bayangan saya jatuhnya di slide sini. Ya kan? Itu berarti kalau gerhana matahari, bayangan bulan jatuh ke bumi. Gitu ya? Menghalangi, itu maksudnya. Ini contoh bayangan saya jatuh di sana. Itu kan bayangan saya. Gitu. Paham ya? Itu belajar IPA ini sebenarnya bagus. Saya dengan Ibu Suina ini orang fisika. Jadi, itu hal yang abstrak bisa kita konkretkan.